Duduk sini ya, duduk nyaman. Oke. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kesini tadi ada kegiatan lain? Kegiatan saya tadi balik les, Bu. Dari les. Mengikuti les sekarang. Iya. Sudah lama ikutnya? Sudah 3 bulan, Bu. Sudah 3 bulan. Supaya pembicaraan kita lebih hangat, akrabnya kita perkenalan gimana? Betul nggak? Belum, Bu. Oke. Nah, itu Dinda. Nah, kalau kamu, Dinda? Saya Fahri, Bu. Saya panggil Fahri. Fahri. Nah, jadi kegiatan kita sekarang kan udah sesuai dengan WA. Karena itu kan boleh dijelaskan sedikit tentang konseling? Boleh, Bu. Nah, pasti kamu belum tahu apa itu konseling ini sebenarnya kan? Nah, konseling itu adalah suatu layanan diberikan kepada kliennya yang dilakukan oleh konselor. Nah, itu ada seorang karena kita masih melihat masih individual. Nah, yang bertujuan untuk membantu mendidikan kliennya dalam mengambil keputusan, menyelesaikan permasalahan, dan mendidikan klien tersebut. Nah, dalam kegiatan ini kamu perlu takut. Kenapa? Karena dalam konseling itu memiliki 4 asas. Nah, dia mengalami 4 asas itu paling utama itu adalah asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu seorang konselor hanya bisa menerima, memelihara, menyimpan, lalu merahasiakan semua data dalam klien tersebut. Nah, jadi yang akan disampaikan itu akan disimpan, dipelihara, dan akan dijaga dengan sebaik mungkin, dan ibu akan merahasiakan dari siapapun itu. Nah, untuk asas berikutnya tidak terbukaan. Nah, kamu nggak perlu malu untuk bilangnya, wah saya malu deh kayaknya Bu, yang pengen saya gini Bu, aku kayak itu. Soalnya kan itu asas terbukaan biar lebih mudah seorang konselor muda mendapat kliennya. Nah, kliennya juga tidak merasa terbebani dan dibayangkan. Nah, ada juga sukarela. Nah, itu tadi kamu ini terpaksa harapannya? Tidak kan? Nah, itu sudah masuk ke sukarela karena kamu akan diganti dengan diri kamu sendiri. Tidak dari keterpaksaan orang lain. Tapi kalau ada setiap kita lakukan itu pasti ada aturannya kan? Nah, kayak kamu mendapatkan pembimbingan rapi, dengan sopan, dan cara masuknya rapi, dan menghubungi itu juga bagaimana. Dan itu kita lakukan semuanya. Nah, juga kayak ibu bapaknya akan menjawab, tapi ibu bapaknya tidak seperti itu. Nah, sampai ini ibu akan lagi bagaimana pemahaman kamu sampai bisa memahami? Bisa. Oke. Dan terkait dengan keadaan kan kami sudah menjaga kebingungan. Kebingungan seperti apa yang anda sekarang dari singkatan? Saya masih kebingungan dalam jurusan yang menyelesaikan kemudian. Sebelumnya tadi baru tamat atau sempat menjaga lagi? Saya sudah sempat mengambil di tahun ini. Nah, di tahun pertama itu saya sudah mencoba untuk mendaftar kuliah. Sudah saya coba seperti PDK, SNBP, dan mandiri. Cuma ini saya tidak lulus dan tidak lulus lagi. Walaupun saya sudah berusaha untuk mengejar ujian dan belajar terus menerus itu, namun saya selalu gagal dan gagal. Jadi untuk tahun kemarin saya nganggur dan di rumah itu saya tidak ada kerjaan. Nah, saya mau tanya nih, kali ini taparan sebenarnya SMA ya? Nah, karena di situ Bu, saya tuh sukanya di matematika Bu. Namun saya di SMA itu jurusannya IPS, jadi tidak nyambung itu. Jadi aku Iya. Namun kesukaan saya itu pengennya selalu kuliah di kayak menghitung seperti farmasi, akuntansi, dan ekonomi gitu. Nah, kalau yang ambil tahun kemarin jurusan apa?
jurusan Bu, di farmasi satu sama di akuntansi. Ini yang kamu lebih banyak ke farmasi. Iya. Nah, terus lalu apa kerjanya sekarang? Di situ saya gagal di 2 ujian gitu. Nah sekarang tuh saya udah mulai seperti tadi Bu, saya udah mulai les lagi untuk mencoba mendaftar di ujian ke depan. Nah di sekarang itu saya masih ragu Bu, apakah saya masih ingin mengambil farmasi atau mengambil jurusan lain gitu. Nah, kan kamu masuk farmasi itu memang dari keinginan kamu sendiri atau dari keinginan kamu? Itu bagusnya. Nah kalau saya mengambil farmasi itu emang dari keinginan saya sendiri Bu. Namun untuk dari kesan dari orang tua saya itu melarang dan tidak suka dengan pilihan saya itu Bu. Dan pernah di suatu kali fasilitas saya itu ditarik karena saya selalu bangga karena saya ingin mengambil jurusan tersebut. Nah, alasan ini lebih suka ambil jurusan farmasi atau tertarik mengambil farmasi itu apa? Karena saya suka tuh di pendidikan, saya tuh suka hitung-hitungan. Di situ. Orang tua farmasi. Iya Bu. Berarti orang tua yang mengizinkannya. Iya Bu. Orang tua kamu itu maunya jurusan seperti apa? Kalau orang tua saya tuh lebih sukanya di jurusan kayak keagamaan gitu, seperti PAI, bahasa Arab gitu. Nah, sedangkan keinginan kamu di hitung-hitungan. Tapi orang tua kamu pengennya keislamian. Iya Bu. Karena itu bentrok antara pilih kamu dan yang Iya, lain. betul. Lalu bagaimana respon orang tua tahu kamu harus terpaksa mengambil selama 1 tahun belakang ini? Untuk respon pertamanya itu orang tua saya ingin saya melanjutkan ke UIN gitu. UIN itu memaksa saya untuk masuk ke agamaan Bu. Ya. Nah, namun saya menolak dan saya berpilihan untuk menganggur. Nah, saat saya menganggur itu orang tua saya selalu marah karena saya tidak ada kerja di rumah, hanya tidur, makan dan tidur terus. Kehidupan kewajiban sehari-hari seperti tidak ada dengan sehari. Nah, kalau untuk kenapa nih tahunnya, apa alasan orang tua kamu tuh menurut kamu tuh kayak masalah dari Islam apa memang basic kamu dari Islam? Memang latar belakang keluarga saya itu dari kayak ayah saya itu ustaz Bu, ibu saya itu guru ngaji. Jadi mereka lebih mendorong saya untuk ke keagamaan itu. Nah sedangkan saya sendiri kesukaan itu lebih ke ekonomi, hitung-hitungan, informasi gitu. Ini kerja bebas ya. Iya Bu. Nah, gue mau tanya nih, untuk gimana nih pas kamu tahu kamu lulus apa perasaannya? Sedih. Perasaan saya tidak lulus itu pertama saya sangat sedih. Karena saya sudah berusaha belajar terus-menerus, namun hasilnya itu saya selalu gagal. Nah makanya saya sekarang sudah mulai belajar terus-menerus lagi, dan namun kebingungan lagi karena orang tua saya selalu menyarankan untuk masuki jurusan Islam. Iya. Karena pasti kamu di pendidikan. Iya. Nah, sebelumnya berarti nilai kamu tahapan lulus itu memang tertinggi di pendidikan. Iya Bu, di saat lulus itu saya lebih mencolok di pendidikan ya. Nah, nanti kan tadi yang kamu udah ceritakan sama aku, tadi cerita kamu sampai tadi itu saat ini kamu memang sedang mengalami kebingungan yang sangat berat, betul kan? Iya. Nah, jadi kalau bagi ibu, kenapa kamu tidak mencoba saja untuk ambil kayak akuntan? Atau kalau memang Islamnya ya ada yang di umur itu kalau dan zakat. Nah, tetapi seandainya gini, orang tua kamu ini kan maksudnya itu ke Islamnya harus kampusnya yang Islami atau misalnya berbasis Islami? Mengutamakan yang di kampusnya Islami, namun kalau di luar tetap yang Islami. Islami. Nah, gimana? Kenapa kamu tidak mencoba ini saja?
kamu masuk UIN, lalu kamu ambil di akuntan. Karena itu juga hitung-hitungan kan, daripada kamu nanti terus berlarut dengan pilihan kamu yang ingin kuliah di luar dengan melanjutkan basic kamu yang ada di hitung-hitungan. Nah, kalau di ini itu misalnya memang ada kamu tidak mau mengikuti jurusannya yang misalnya, tapi setidaknya kamu tidak mau mengecewakan orang tuamu. Apa salahnya kamu mencoba untuk masuk UIN dengan jurusan yang ada matematikanya, lalu atau akuntansi, perbankan, dan wakaf dan zakat. Biasanya itu memang ada hitung-hitungannya, karena berbasis dari basic itu dari jurusan IPS kan, dibandingkan IPA. Nah, lalu selain kamu dengan basic yang matematika, basic apa lagi yang kamu punya? Basic yang lain itu seperti olahraga. Nah, itu juga pernah ngambil di swasta jurusan olahraga. Nah, namun di situ saya juga gagal dan juga tidak diterima oleh aku. Oke, berarti sepertinya memang ya kan kita kan tidak orang juga ya Allah. Ya, jadi kayak seolah memang kamu itu setidaknya harus mengikuti kata orang tua kamu yang berbasis Islam. Nah, kenapa kak kamu coba aja kita coba aja dulu masuk universitas Islam? Nah, boleh dia bebas, pasti dibebaskan kemana pun masuk dunia kan, nggak harus di dalam kota ini kan. Ya, kenapa kamu nggak coba aja lanjut lanjut? Tapi ngambil jurusan itu kayak perbankan, akuntan, lalu ada juga terdiskusikan, matematika gitu. Nah, untuk saat ini kan sudah gagal nih, tapi ada rasa ketakutan mental dalam. Sampai sekarang masih ada rasa takut? Masih, nah karena traumanya begitu, karena terus menerus, jadi sampai sekarang masih takut untuk mencoba lagi. Nah, itu kan juga salah satu alasan kamu untuk kemudian pertama menjadi bingung. Dan kamu bingung, tidak apa Iya. karena kalau dari itu kan kali ini kita mencoba hal baru ya, memang itu kan hal baru, tapi kayak gini gitu ya, biasanya itu sama-sama di kayak bisa kamu sampaikan keinginan keluarga kamu sampaikan, jangan kata keluarga kamu tidak bukan, karena ini itu kan juga berbasis akademi berbasis Islam, kampusnya Islami gitu, walaupun ya pelajarannya nanti memang kebanyakan yang umum karena dia bukan Islam dia karena Islam dan mereka yang syariah di belakangnya. Nah, kalau untuk perasaan ketakutan kamu itu wajar, itu paham. Setiap kegagalan kita ingin seperti ya, kita ingin coba itu tapi nggak sampai, kayak padahal itu ingin berdosa. Sebelumnya kamu sebelum mengikuti kayak tes UTBK, kamu sempat les juga? Kalau sempat les ya, dan juga lesnya itu juga lama, persiapannya juga ada yang dari SDAP, ada yang live novel langsung. Jadi dari kegagalan itu saya juga mulai lagi mencoba lebih keras dulu. Yang dulunya cuma dari platform, lanjut lagi lebih untuk belajar. Berarti sebelumnya persiapannya juga udah matang ya? Iya. Sama dengan sekarang ini. Iya. Nah, itu lu paham dengan yang kamu rasakan saat ini. Apalagi saat ini lu memang sangat paham dengan kamu yang berhubungan dan kamu dihantai rasa takut untuk tidak lulus lagi. Nah, jadi kayak itu nggak masalah. Kita merasa takut, tapi kalau ini kita mencoba untuk maju kan, makanya kita ngestak di titik takut itu. Nanti kita nggak coba itu. Nah, kamu sebelumnya tidak ada kepikiran dengan masuk akuntansi syariah atau gimana? Kepikiran itu belum, cuma ada teman saya yang mengusulkan untuk masuk ke situ dan mengusulkan hal yang sama seperti itu tadi. Namun kembali dari orang tua tadi, takutnya mereka mengetahui saya memilih jurusan yang tetap ada hitung-hitungannya dan tidak pilih lebih ke Islamnya.
belum masuk kuliah, mungkin kita nganggur 1 tahun dulu daripada kayak kita masuk kuliah tapi kayaknya lagi mereka mungkin dia sendiri tapi kita nggak sanggup. Nah daripada berhenti tenaga kita berhenti dulu. Nah itu juga sempat itu waktu itu nganggur 1 tahun. Nah 1 tahun dikarenakan ibu basicnya IPA tapi ibu tidak mau masuk dengan kesehatan karena kayak ibu kurang suka dengan hitung-hitungan kayak kimia, kata-kata, dan ibu lebih suka berinteraksi langsung dengan orang-orang sekitar. Nah sebenarnya kayak ibu juga dulu ingin masuk IPS awalnya, nah karena orang tua ibu dari papanya guru matematika, ibu guru matematika, kakak bisa Inggris, makanya ibu disuruh masuk IPA juga dari keluarga tuh dari kasih keluarga kan. Karena ibu berkenan dengan keluarga itu, dia yang memilih dan untuk SMA ibu ikuti semuanya. Tapi untuk kuliah karena ini menentukan karir kita ke depannya kan, karena kayak untuk SMA oke lah kita bisa mengaturnya dulu. Tapi kalau untuk kuliah pasti kita berpengaruh kepada masa depan kita. Nah, alangkah baiknya kalau kita mampu di sana, ya udah kita jalan di sana. Tapi kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua. Nah, yang pertama ya sama seperti kamu sudah dipersiapkan dengan matang, ikut tes segala macam, tapi nggak lulus, lalu lulus tahun pekerjaannya sama juga kayak kamu tidur apalagi musuhnya kan. Nah, lalu pas pendidikan itu lagi bukalah jalur pendidikannya kan. Nah ini bisa mulai konseling kalau nggak kesehatan masyarakat, dia kan kesehatan tapi lebih kayak nggak mutu rumus nggak minum obat, itu lebih ke bagaimana kehidupan masyarakat itu. Nah karena ini konseling, nah terus lagi cara yang bilang itu ini pas awalnya ya takut gimana, tapi pas mau daftarnya kami saat mau daftar ibu bilang aku mau kuliah lagi, aku mau kuliah lagi ya kata kan, nah, aku mau kuliah lagi yang mau nyoba jurusan ini ya soalnya kayak kalau diturutin aku tahu tapi nanti berhenti jalan gitu kan. Itu mereka tuh masih ada kok kayak kesehatannya masih, soalnya kita juga mengobati orang tapi pakai obat nanti interaksi kita, cara kita gitu kan. Nah sama juga kayak kamu baiknya kamu coba bilang sama mamanya, sama bapaknya, sama keluarganya kayak gini, boleh ya masuk hitung-hitungan tapi kuliahnya di UIN kan itu juga ada Islamnya kan, nggak selalu karena hitung-hitungan, pasti juga ada dilalaskan Al-Quran, pasti nanti juga disuruh ke Al-Quran, apalagi di UIN itu syarat lulusnya harus hafal 1 juz 30 kan, masih berkaitan dengan agama berarti kan. Nah sama orang tua ini Bu, saya mau ikut kuliah nanti, jadi saya mau masuk UIN, tapi jurusan saya akuntansi, boleh ya? Soalnya takutnya nanti kalau saya ngambil jurusan saya nggak sanggup, daripada pendidikan dan jalan, lebih baik kita seimbangkan jalannya gimana Bu, gimana kayak gitu. Nah tapi kalau sepertinya itu apalagi dengan basic kamu yang udah pas, basic keluarga, pasti setidaknya darah Islami dari keluargamu ada juga dari walaupun tidak sampai maknya gitu. Ya kak udah dikatakan sama teman. Tapi itu kamu coba dulu. Kamu berani mencobanya? Berani. Nah untuk saat ini kamu akan lihat seperti itu dulu. Coba kita bilang sama orang tua dengan cara yang sudah dipanjatkan, dengan bahasa yang baik dan kesempatan itu diutamakan. Nah karena udah disampaikan, udah mengerti. Nah sebenarnya mau tahu untuk kedepannya komitmen kamu mau seperti apa? Seperti apa komitmen pandangan dari kamu? Untuk komitmen saya kedepannya itu saya ingin membahagiakan diri sendiri dan masuk orang tua agar masa depan saya itu lebih seimbang antara orang tua dan diri saya sendiri. Kan karena komitmen pasti ada cara yang kamu tempuh. Udah tergambar cara yang kamu tempuh. Mungkin gambaran caranya sedikit. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, saya mungkin mencoba di UIN juga, dan di jurusan yang
dan bisa diomongkan dengan baik. Ya. Nah, itu juga ada tekniknya, ada caranya. Berarti kamu udah berani mencoba walaupun itu masih ada rasa takut, tapi tidak apa-apa. Ibu juga paham gimana sebenarnya kita berkeinginan di sana tuh kita gagal, gitu kan? Nggak baik kita coba seimbangkan. Sebenarnya kalau kita nggak bisa bilang kita seimbangkan adanya itu. Nah, karena tadi aku punya kamu bertanya, ibu mau tanya nih, dengan cara kayak itu, kamu bisa nyerapin dengan sendiri. Bisa, mungkin bisa dan saya coba usahakan agar saya itu efektif aja. Oke. Nah, karena sebentar ibu tahu, sebetulnya kamu punya berapa saudara? Kalau untuk saudara, punya 3 saudara. 3 saudara. Ya. Jadi kamu ya? Terakhir. Yang terakhir. Yang 2 lagi, berarti sebelumnya apa? Yang 2 lagi itu di seperti kayak dulu, ada yang jadi ngaji, ada yang jadi ustaz gitu. Berarti memang kamu sendiri yang berbeda Iya. dengan kayak gitu. Iya. Makanya ada yang mewariskan kamu. Masa. Tapi tidak apa, karena kan itu juga udah ada Islamnya, nggak jauh lah dari Islami gitu kan, masih kayak untuk agama itu masih bisa dilatih lagi gitu, ya kan? Soalnya kita masuk kan daripada kita nganggur, kita ketakutan lagi, kalau kita nggak coba samain, nanti pasti kamu akan berpikir kenapa nggak mau ketakutan saja ya, ini enggak ya. Nah, jadi untuk kesimpulan saat ini, kalau dari ibu ada perlu ngomong dengan cara mulai dengan cara tembak mata antara kamu dan ibumu, lalu kemudian nanti dengan kamu dan ayahmu. Nah, dengan cara dari hati kayak itu biasanya kayak sampai apa yang kita rasakan itu kan. Nah, lalu untuk saat ini kan udah ngikutin ini, yang terasa dari diri kamu tuh ada beberapa enggak? Sekarang udah mulai merasa sedikit tenang karena solusi-solusi dari itu. Nah, mungkin juga saya merasa udah ada hal yang ingin saya sampaikan ke orang tua dan solusi untuk kebingungan saya ini. Nah, ini juga merasa mengenal hasil ini juga sangat senang bisa membantu Anda karena Anda juga bisa menerima solusi dari ibu, menerima solusi dari ibu. Jadi Anda nggak hanya juga senang, tapi Anda juga disampaikan ya semua istilahnya dan juga solusi yang kamu butuhkan itu juga didapatkan dengan cara yang baik. Nah, karena tujuannya tadi kan kita udah memberikan ya segala macamnya. Nah, sebelum kita ke akhiran nih, aku mau tanya, dalam kamu menerima itu, apakah Anda kayak memegang solusi, cara ngomongnya, ibu arahkan ke sini, ke situ, gimana perasaan kamu menerima? Perasaan saya sangat menerima karena saya juga sangat terbantu dari tadi solusi-solusi yang ada tadi. Nah, berarti karena kamu udah masih terbantu dan kamu udah punya komitmen, kamu udah tahu kalau kamu cara komitmen itu, udah ada cara-caranya. Nah, seperti kayak memang tujuan kita sebenarnya udah sampai benar itu kunci solusi dari kita gitu. Nah, karena tujuan kita udah sampai, ya kita sudah cukup melaksanakan acara ini. Nah, untuk kita lanjutnya, bagaimana kita masih melakukan proses lagi untuk melihat perkembangan kemampuan itu? Mungkin boleh untuk kelanjutan dari saya melalui via saya. Oke, nanti setelah itu seminggu akan nampak hasil dari pembinaan yang kamu terapkan dan kamu dengan cara yang kamu sampaikan tadi. Dan juga nanti akan terlihat biasanya dalam waktu seminggu akan efeknya akan terlihat bagaimana cara berhasil nggak kamu menyampaikan waktu itu, masih bisa untuk mendukung lagi dengan apa yang kamu inginkan gitu kan. Jadi ya bisa lah yang kamu inginkan itu dengan basic-nya yang disampaikan. Kalau dari ibu ya berkemungkinan kamu akan lulus karena basic kamu
setidaknya nanti pada saat tes dia akan mengenai agama. Kamu juga tahu tentang agama kan, karena ada psikologi kamu tentang keagamaan. Jadi benar-benar dasar kamu juga diterima di jurusan akuntan kalau nggak di perbankan. Karena yang lebih basic itu ya lebih keren itu lah untuk cowok ya akuntan kalau nggak perbankan. Tapi kalau untuk matematika untuk cowok karena dia di sini kan dia pendidikan murni. Jadi kalau kamu memang sekedar melanjutkan matematika dari sini merupakan lulus baru, ya memang kebanyakan dia akuntan. Kalau kamu lebih suka orangnya berpikir, beranalisis, kamu bisa menghasilkan rumus baru, cara baru, lainnya tanpa ada bantuan dari teori sebelumnya. Nah, kamu bisa termasuk kayak ada sebelumnya, kemudian nggak ada teori-teorinya, memang kompleksi di dalamnya. Jadi karena diri tidak sampai, kamu sudah merasa lega dengan apa yang kamu berharap semoga kamu sukses ke depannya dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena juga tadi kamu sudah memutuskan untuk akan berpindah haluan, mengimbangkan haluan dengan pilihan kamu dan orang tua yang dimana yang kamu terlihat dengan dua haluan itu. Nah kamu karena kamu sendiri yang mengambil keputusan itu, biasanya keputusan itu lebih baik diambil sendiri daripada ibu yang mengambilkan. Karena apa? Karena nanti takutnya ibu yang mengambilkan kamu tidak merasa nyaman dengan ibu itu. Jadi akan banyak kamu tadi karena itulah yang bukannya kamu sendiri yang dan iya. Karena itu kamu akan bertanggung jawab dengan hasil yang kamu peroleh nanti jika kamu tidak lulus atau bagaimana. Nah nanti kamu juga yang akan merasakan kayak oh berarti ini harus kita bertanggung jawab, jadi orang yang bertanggung jawab. Nah kalau kamu misalnya akan lulus, berarti dengan apa yang kamu pilih itu kamu udah bisa milih mana yang terbaik, mana yang tidak. Jadi berharap kamu tidak lagi bisa memutuskan keputusan yang terbaik dan terbaik dengan apa yang kamu pilih itu bisa memberikan nih. Kamu lulus, jangan kamu perbankan dan akuntan. Kamu bertanggung jawab dengan keputusan itu. Nah, kita menjawab, kamu akan rajin kuliahnya. Nah, itu apa sih kamu? Rajin. Dengan kata-kata kamu barusan, kamu bisa bertanggung dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu harus bisa kuliah dengan baik, dengan cepat, sebagaimana perkuliahan di S1 itu 4 tahun maksimalnya dan minimalnya 3 setengah. Jadi semoga ibu doakan kamu sukses ke depannya dan bisa nanti mengambil keputusan yang lebih baik lagi yang tidak dilanda kebingungan yang besar seperti ini. Jadi ibu mengucapkan terima kasih kepada kamu sudah mau kuasa dengan ibu, sudah datang, sudah menerima semua yang ibu sampaikan. Jadi harap saya selalu habis ini ada kegiatan lagi? Tidak ada. Oh tidak. Jadi berarti dari ini langsung pulang. Iya, langsung pulang. Terima kasih ya. Terima kasih. Iya.